أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ما يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحمدلله رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Semoga yang hadir di majelis subuh ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang cukup, dan amal soleh-solehat kita semua diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung di awal ta'lim, semoga hajat-hajat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hajat-hajat kebaikan yang berlandaskan rukun Islam. Semua amal-amal itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama amalan yang mempunyai syarat kemampuan istita'ah, baik kemampuan secara finansial, secara ilmu, kemampuan untuk meninggalkan apa yang sudah ada di keluarga kita, memberikan bekal, kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya rukun haji yang sering kita sebut di dalam rukun Islam, salah satu rukun yang ditambahkan bagi yang mampu. Kurban bukan termasuk rukun, tetapi menjadi salah satu amalan yang dinanti-nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Semenjak kisah putra putri Nabi Adam alaihissalam, mulai kisah Qabil, Iklimah, Habil, Labuda, tiada kisah untuk mengorbankan pasangan terbaiknya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyilangkan setiap anak yang lahir dari Hawa. Dulu Nabi Adam itu kalau punya anak kembar laki perempuan, kembar laki perempuan, dan kisah yang paling masyhur adalah Qabil, Habil, Iklimah, Labuda, disuruh menyilangkan, sehingga setiap satu kembaran itu punya pasangan dari kembaran yang lain. Ini juga bentuk pengorbanan ketika Qabil merasa pasangannya sekandung itu lebih cantik daripada pasangan yang disilangkan, Labuda. Jadi muncul kecemburuan, dan ini nanti ada kisah pembunuhan pertama kali di muka bumi, dan ada kisah bagaimana Allah Ta'ala memberikan contoh bagaimana burung menguburkan temannya yang mati ketika di hadapan si Qabil. Lalu perintah Allah Subhanahu wa taala tentang pengorbanan. Qabil dan Habil disuruh untuk mengorbankan apa yang dimilikinya. Yang satu dalam bentuk hewan ternak yang paling bagus menurut dia, yang satu mengorbankan hasil kebun, bahasa kita ya, hasil buah-buahan, dan ternyata tidak maksimal. Ini juga nanti menjadi motivasi kita kalau berkorban. Panjenengan nanti punya uang 6 juta ndelalah lho nggih. Tabungannya untuk korban istri dan suami setelah digabung, loh kok akeh 6 juta. Nah, jenengan harus pakai asas terbaik
dari 6 juta yang dimiliki. Setelah sampai ke peternakan kambing, milih-milih, wah, yang paling bagus mana? Ini 6.400.000. Jenengan lalu tambahkan 400 di situ menjadi bentuk kesempurnaan berkorban. Bukan sebaliknya loh ya, ketika di peternakan ditawari, wah ini 3 juta cukup, udah bagus ini. Wah, akhirnya dari 6 juta tidak jadi dibelanjakan semua, milih yang 3 juta. Yang 3 juta sisanya dipakai untuk luwes gentan. Nah itu namanya berarti tidak jadi yang paling baik, padahal punya kemampuan. Ingat ya, beda ya dengan yang punya kemampuan dengan yang tidak punya. Jadi jangan disamakan. Kalau punya, ya jenengan 5 keluarga di rumah, miliarder nih. Lala kok ya pingin sapi. Ternyata suami sapi 1, istri sapi 1, anak 3, belikan kambing besar 3, masing-masing 1. Boleh enggak? Boleh enggak? Oh boleh banget, afdal itu. Bukan terus dipaksakan harus 1 sapi untuk 7 orang. Ya kalau mampu ngapain? Panjenengan bebas, mampu, ternyata tidak zalim, ambil kesempatan itu. Kirim ke Gunung Kidul, kirim ke Wonogiri, kirim, monggo. Dan nanti banyak kaidah-kaidah kurban yang mungkin kaget kalau kita mendengarkan cerita para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sunnahnya seseorang yang berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Atas ya. Kalau panjenengan laki-laki berkurban, ya monggo latihan pegang pisau untuk menyembelih di depan panitia. Wah itu afdal, baik. Bukan ibunya ya, tapi monggo yang laki-laki. Salah satu ciri laki-laki keren itu bisa menyembelih hewan kurban ya. Tapi lihat ya, kalau uzur ya ndak masalah. Uzur itu kayak karo getih langsung pingsan, ngono kuwi uzur ya. Melihat darah ndak kuat. Tapi kalau bisa monggo menyaksikan menyembelih. Bahkan kalau panjenengan tidak ikut ke panitia, tidak menyerahkan ke masjid, tasyrik kedua duwe rezeki ya, berlebih niatnya pengen korban, beli kambing, sembelih sendiri, kuliti sendiri, dibagi sendiri, itu sah. Monggo. Ya. Jadi masih ada waktu sampai tasyrik ketiga. Kalau di kita 4 hari ya, Idul Adha 11, 12, 13 Dzulhijjah, 4 hari. Siapa tahu motivasi panjenengan muncul di hari-hari terakhir, ambil bagian. Kami juga melaksanakan penyembelihan di pelosok Gunung Kidul, itu tasyrik ketiga, supaya nanti kalau ada yang berinisiatif atau taubat, katakanlah wong sugih-sugih sing bertaubat kerasane pas tasyrik ya. Atau pas habis Idul Adha nonton wedhus dan sapi disembelih terus kelingan azab kubur, mungkin loh, siapa tahu lah. Nanti ketika sudah tidak ada masjid yang menerima hewan kurban, kami masih menyelenggarakan di 8 titik pelosok Gunung Kidul, terutama di Ngelipar, dipusatkan di pondok pesantren Darul Khair, lalu didistribusikan ke 8 tempat itu. Nah itu pengorbanan juga ya. Pengorbanan hati. Jangan umpami selama puluhan tahun itu ke masjid, umpami ini masjid tua di sini. Lalu selama 10 tahun lebih setiap tahunnya itu berkurban di Nur Rahim. Wah sudah terkenal Pak, kurban 1 sapi keluarga Pak Rian, tentang. Jadi sak keluarga langsung 1 sapi. Amin ya. Amin. 1 sapi. Wah sudah 10 tahun lebih di sini. Nanti tiba-tiba terketuk hatinya untuk titip ke pelosok. Saat ke pelosok, beliau sudah ada ontran-ontran dengan panitia. Wah, ini kita wis bangkrut iki lho. Ora kurban rene meneh, itu omongan manusia. Itu sudah pengorbanan hati. Saya lebih biarlah ning kene surplus kok wong sugih-sugih bendina maam setik juga. Mana ning kene yo tengklang-tengkleng. Saya tak pingin ke pelosok. Ah, itu pengorbanan hati. Jadi pas meniatkan diri ke pelosok, tiba-tiba ada rasan-rasan kita bangkrut kok, bangkrute nemen. Biasanya ya berubah kambing, saiki malah ora enek jenenge blas.
Wah, itu perasaan. Dan kalau orang yang mengatakan manusia mah biasa aja, ambil hikmahnya selama tidak menzalimi, ya enteng. Karena panjenengan semua berkorban itu hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantapkan niat Bapak Ibu, ya. Jenengan naik korban gara-gara wedi dikira miskin, itu malah korbannya enggak mantep, ya. Akhirnya jenengan harus utang untuk beli hewan kurban, padahal terus yang duwe kreditan yang lebih penting plus utang karo manusia, muamalah dengan personal. Maka lebih utama amal saleh yang itulah, muamalahnya diselesaikan. Nanti ada perbedaan pendapat. Ini kita studi kasus ya, selama awal bulan Dzulqa'dah itu pertanyaan-pertanyaan tentang kurban akan saya sampaikan di sini. Ada dua jenis hutang Bapak Ibu. Yang pertama hutang yang akadnya dengan perusahaan yang sudah jelas hitungannya. Seperti panjenengan kalau kredit mobil Alphard ya. Wong sugih kredit apa tuku langsung, Pak? Ya nek kredit ya dianggap ora sugih walaupun tempatane Alphard. Paham ya? Oh ngapunten lho kula ndek iki di telefoni orang nomor-nomor gelap, di DM akun sing followernya 0 tapi follow 2000-an orang lain ya. Nek saya bilang buzzer mungkin ya. Itu wes gara-gara saya bilang tumpakane Fortuner tapi dijak iuran sapi ora duwe duit. Nah, ya nyet wis kenak meh ngopo? Emang ora duwe duit. Yang duitnya untuk kredit kan. Saya malah lihat yang tumpahane Supra, gebane alus-alus ono titip 2,7 juta. Ada. Pak niki tinggi kambing. Sugih itu. Sugih pada emen. Walaupun circle kita ndak sekufu dengan yang kaya di dunia. Ngapunten, pas tumpakane kula legenda dulu itu, Pak. Nek ameh melu touring karo klub NMAX ngono ya ditolak ngawur. Ya enggak bisa, ini masalah. Nah, kita harus menyadari itu Bapak Ibu. Secara fisik walaupun teman-teman wah iki ustadz lho melu. Lah piye wong mereka sekali ngegasnya langsung wut ilang lho, kita piye? Satu secara fitrah ya ora katut, yang kedua mau mereka menghormati kita karena kita mungkin bagian golongan mereka, tapi nek sing melaku NMAX ya zalim mereka kuwi tenang nih. Wis kudune sudah 70 kilometeran ya jek 17 kilo Tahu kan maksudnya? Ya kufu itu juga penting dalam Islam. Makanya Nabi pun bilang berjodoh pun delok itu nasabnya selain agamanya, sugih kekayaannya. Siapa dia? Cari sekufu. Hati-hati jenengan bangga-bangga ya. Masya Allah kita main yang komplek Masjid Nur Rahim sing ngelamar anaknya gubernur, rumahnya di Masya Allah bendina di layani dua pembantu pitu ya dan seterusnya. Tiba-tiba menikah dengan Pak Rian katakanlah ndek Benon, terus dia disuruh berkorban setiap hari ruwet dan seterusnya. Ya itu gak sekufu. Makan itu cinta. Nabi saja bilang lihat dulu siapa yang akan mendampingi panjenengan sepanjang masa loh, panjang masa. Walaupun ketetapan Allah bisa kita rubah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pada suatu saat ketika kita punya kemampuan untuk merubah apa yang ada dalam diri kita, rubahlah. Ya kudu cepet ya setelah ijab kabul ya aja antek tahunan Anda berubah dari yang gaji 2 juta menjadi 30 juta per bulan ya monggo ya, angel tenan itu. Makanya kalau kita punya kemampuan, ya sampaikan saja sama Allah. Kenyataannya tadi yang Supra bisa 2,7 juta. Sing tumpahane Alphard angel-angel lah katanya sedang banyak pengeluaran. Ngapunten loh ini kok dikritik meneh. Jadi ibu bapak rahimani rahimakumullah, tadi sampai mana? Saya mau membahas apa tadi nggih? Satu, terbaik yang kita miliki. Dua, kalau masih ada tanggungan, utamakan hutang terlebih dahulu daripada berkorban. Jika konsep hutangnya yang wajib, yang muamalah dengan personal tadi. Ini khilafiyah, tapi bisa kita terapkan.
Jenengan Iqbal punya hutang dengan Pak Rian, hutangnya 3 juta. Terus saya punya uang saya punya pilihan untuk beli kambing harganya 2,5 juta. Maka saat ini lebih baik membayar ke Pak Rian lebih utama daripada beli kambing. Lah siapa tahu saat bayar itu Allah kasih kemudahan untuk mengumpulkan uang beli kambing. Wallahu a'lam. Tapi ada model muamalah hutang piutang dalam bentuk lain seperti yang sudah diatur di dalam kesepakatan kelembagaan. Jenengan bisa membayar setiap bulannya 1,5 juta. Nah, angsuran NMAX itu tadi ya. Tanggung jawab bulan ini 1,5 juta sudah diselesaikan. Terus masih ada 28 hari lagi untuk membayar 1,5 juta bulan depan. Nah, di durasi 1 bulan ini jenengan punya sisa uang yang bisa dikorbankan. Afdal itu korbannya. Siapa tahu Allah mudahkan. Kecuali saat ini panjenengan punya uang yang bisa menutup semua utang. Ya, ternyata punya uang 30 juta. Wah, akhirnya bayarnya motor selesaikan dulu. Tetapi kalau tidak maka ambil pendapat yang kedua, panjenengan tetap bisa berkorban. Nanti ada yang tanya lagi, nih, kan itu perkara sunnah Ustaz. Kok ada ngoyo-ngoyo toh? Nah, ini bukan masalah hukum Bapak Ibu, masalah kecintaan dengan Rasul atau tidak gitu aja sebetulnya. Tidak usah susah-susah mempelajari dalil. Oh, itu sunnah, ini wajib. Kenyataannya saya wajib meletre akeh kok gitu. Saya paling wanyel ketika berdebat hukum, tapi kenyataannya yang wajib saja kita banyak tinggalkan kok. Kalau orang mengatakan hukum sunnah, wajib, makruh, haram dan seterusnya, itu kan secara hukum, teorinya, fikihnya, ya, pelajarannya gitu loh Bapak Ibu. Oh, puasa Ramadan wajib, berarti kalau tidak dilakukan dosa. Oh, berarti sing mokah dosanya gede apa cilik? Gede kan gitu seharusnya. Sudah cedha gitu loh. Wis melu sahur, terus ba'da duhure tuku es teler, sorene melu buka ning Nur Rahim. Makan nganyelke itu orang kayak gitu. Enten? Ada, rumah sana rene. Dan itu dosa besar coba. Kan gitu juga kemampuan toh sebetulnya. Sing wajib begitu kok. Terus kita memperdebatkan masalah sunnah-sunnah mbok jadi paksa-paksa toh itu ya udah. Saya sampaikan kalau memang panjenengan mencintai Nabi, ya lakukan apa yang Nabi cintai, selesai. Enggak usah kakian debat masalah dalil itu sunnah enggak apa-apa. Kan mungkin bisa korbannya di sebelumnya dia berkorban untuk wakaf masjid, dia infak lah. Ini urusan wakaf itu monggo enggak usah dibahas dengan perbandingan korban. Sekarang mampu eksekusi indah ya istighfar selesai. Saya tahun ini belum bisa Ustaz. Bismillah moga-moga ini. Kalau enggak mampu manis tantaktum enggak mampu ya aja nyepelek kayak gitu loh. Nikmati aja bismillah. Atau kalau memang tidak mampu ya doa sama Allah, ya Allah panjangkanlah umurku, tahun depan saya bisa kurban. Nikmati kan, bersandar sama Allah. Orang nyepelek no gitu. Mubazir kurban akeh lah kan gimana? Rasa kurban sake peduse. Ya monggo dibebaskan semua yang dikorbankan itu nih. Susah kalau berdebat dengan orang yang suka menghubung-hubungkan masalah hukum syariat ibadahnya, tapi kenyataannya gini Ibu Bapak, rukun Islam itu wajib ya, rukun. Kita intermezzo sebentar. Syahadat itu sebagai salah satu syarat mutlak panjenengan beragama Islam. Syahadat itu tidak menyekutukan Allah, bersaksi betul-betul Allah Rabb kita, bersandar kepada Allah, lalu mengatakan Nabiullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah, Khatmul Anbiya, penutup para nabi. Terus apakah sudah kita sehari-hari memang tidak menyekutukan Allah? Kan begitu implementasinya, tidak sekedar bilisan toh ya. Kita nggak boleh syirik, nggak boleh khurafat, nggak boleh tahayul dan seterusnya. Kepada Nabi kita harus taat, nggak boleh bid'ah, nggak boleh menyepelekan dan seterusnya. Itu kan implementasi dari syahadat. Yang kedua ada sholat yang diwajibkan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa banyak di antara kita yang di luar sini menyepelekan sholat padahal KTP-nya Islam.
keluarganya Islam, tapi kadang-kadang sholatnya bolong, padahal hukumnya wajib. Terus puasa Ramadan, berapa banyak yang menyepelekan wajibnya Ramadan. Zakat, berapa banyak yang enggan mengeluarkan zakat. Makanya kita disuruh berlatih dengan sedekah dan infak tiap harinya, walaupun dalam keadaan sempit. Sarra wa dharra, jenengan berinfak sedekah itu tidak usah nunggu kaya. Selama kita bisa mengeluarkan, keluarkanlah obat gitu. Jadi segala kesusahan hidup kita, sedekah, infak. Terus muncul haji, tiba-tiba langsung bagi yang mampunya dikeraskan, bagi yang mampu, seakan-akan haji itu memang urusan finansial saja. Tidak, itu urusan hati. Ada yang banyak uang tidak dipanggil oleh Allah karena memang belum siap dipanggil. Ada yang tidak punya uang diberangkatkan oleh Allah karena sudah siap berangkat. Sehingga haji dan umrah itu tidak menunggu panjenengan kaya. Berapa banyak orang yang kaya tidak daftar haji, katanya belum siap, nanti takut disebut haji. Ya tidak usah bilang lah ya. Pulang ke Solo takut harus pakai menutup aurat terus, harus ke masjid terus, saya belum siap loh. Menuju kebaikan kok tidak siap. Jadi Bapak rahimani rahimakumullah, rasyadakumullah, yang viral tahun ini itu kan sepasangan suami istri pedagang cilok ya, yang menabung setiap harinya di angka 15.000 sampai 30.000 per hari. Bisa berapa tahun? 30 tahun ya. Akhirnya juga naik haji. Panjenengan yang menabung tiba-tiba umur ini sudah 68 tahun, tiba-tiba sudah 60 tahun. Bayangkanlah, itu kemampuan dari sisi lain ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan mencari uang untuk haji itu tidak wajib. Yang wajib itu mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi kalau ada kecintaan untuk berangkat ke sana, ya monggo panjenengan nabung dong, tidak apa-apa, Allah ganti. Kalau bahasanya amalan yang akan dibantu oleh Allah adalah amalan yang sudah diniatkan sungguh-sungguh dan ada bukti konkret panjenengan ingin melaksanakan, baru Allah kasih bantuan. Wallahu a'lam bishawab. Panjenengan ini habis ini mau ke Manahan ya, jalan kaki jam 6 ada ini ada yang niat ke Manahan ya, jalan kaki jam 6 ditunggu teman-teman. Terus setengah 6 jenengan masih duduk di sini bersama kami kajian pagi, bawa HP terus di WA sama teman-teman. Iki wis doning kene lho, dijokke setengah 6 kumpul ya. Terus jenengan masih duduk di sini jawab, on the way guys. Ngapusin apa mboten niku? Oh, jenengan baru WA on the way ngoten ta? Niku ngapusin ndak? Ngapusi wong beliau ternyata ijik pengen ning kene ngantek sak rampungnya pengajian lagi mangkat. Itu kan PHP toh Pak ya. Sama kalau Allah di PHP ya Allah tidak akan kasih bantuan kepada kita. Jenengan buktikan saja, izin ya, izin tak, terus jangan keluar naik motor toh, motornya dinyalakan, terus diadep ke ngetan melaku 5 meter ngantek pos satpam itu toh, dah sampai situ jenengan Bang tulis on the way guys, saya bilang ngapusin enggak itu? Ngapusin enggak? Enggak. Sudah berlaku perjalanan ke Manahan walaupun baru 5 meter, tapi kita tidak bohong, ini sudah jalan ke mana. Daripada jenengan dek senderan teng tembok Masjid Rahim ya, mulai hemeh engko wis jawab on the way guys, ngapusi. Dan Allah akan ikut campur membantu hajat kita ketika niatnya sudah sungguh-sungguh dan ada bukti jenengan itu berkorban untuk itu. Berapa banyak di antara panjenengan sudah mengalami hal ini, dimudahkan di waktu-waktu detik-detik terakhir wis jebabah ngoten niku lho ya Bapak Ibu. Sing wis bingung enggak ada solusi sama sekali. Tapi tiba-tiba bantuan Allah datang. Ada contoh kasus pengorbanan yang saya alami sendiri saat akikoh anak wedok.
akikah anak pertama 14 tahun yang lalu. Itu saya tidak punya uang Bapak Ibu untuk beli 1 ekor kambing. Kalau anak wedok berapa ekor kambing? 1. Anak lanang 2. Anak lanang kembar mumet ya. 4 itu mumet tenan itu. Tapi percaya Bapak Ibu ya, pasti Allah bantu kalau panjenengan cinta dengan amalan. Tapi sing nganyelke sekali mau gur sunah ora apa-apa. Lah kuwi lho sing nganyelke. Sing kami bilang di awal, sering menyebut hukumnya, tapi dia tidak ada penghargaan untuk sunnah itu. Suruh sunah ora apa-apa. Puasa apa to Pak sesuk iki kok do gawe status-status jangan lupa Arafah. Yang dosa-dosa dihapuskan, wah jenengan tanglet. Iki apa to Pak Rian? Kok do iklan, do story, do WA status puasa Arafah itu apa? Kuwi hukumnya apa tuh? Oh, sesuk Pak, tanggal 9 Zulhijjah. Pas do wukuf di Arafah kuwi to sesuk itu. Oh, hukumnya kuwi sunah Pak. Walah, maka tak pikir wajib. Ya wis lho, berarti rasa pasar apa-apa ya. Lah kuwi lho ngomong ngono kuwi lho sing nganyelke. Urung enek ikhtiar durung tapi tiba-tiba dengan oh sunah to, sunah. Nah, itu biasanya ruwet wong ngono kuwi. Tenan mesti omongane yo pinter berdebat itu. Sunnah tapi ya mbok itu lo cintai itu lo biar kita mudah untuk eksekusi yang lain. Setelah tahu ini akikah, waduh, akikah hari keberapa Bapak Ibu? 7. Nek ndelala uzur entuk hari kelipatan ke-7-nya 14. Uzur wah iki muni listrike apa wae pengeluarane urung iso nggo tuku wedhus. Uzur kelipatan keduanya hari ke 21. Baru ki uzur, maka Nabi mengatakan semampunya monggo. Lho kan penak banget apa? Tapi kalau sudah diikhtiari ya Masya Allah dah kasih bantuan ini mungkin banget gitu loh. Kok nggak kebayang dalam nalar seorang muslim ketika sudah niat sungguh-sungguh kok Allah nggak kasih bantuan ini kudune orang mungkin banget Allah Maha Kaya. Ki Allah sudah bilang ud'uni astajib lakum. Wis sing ora tenanan mesti wonge ngono lho. Ora mungkin nyalahke Gusti Allah enak banget. Kenapa Allah sudah menakdirkan saya orang nggak mampu kok ora mungkin. Tidak mungkin Allah itu tidak bantu kita. Tidak mungkin. Yes. Kalau kita tidak sungguh-sungguh. Kalaupun tidak memang Allah sedang cinta dengan panjenengan dengan keadaan yang jenengan sing kate salat lail kate. Mungkin Allah cinta dengan panjenengan dengan itu. Salat lail terus ya gara-gara utangnya akeh. Terus akhirnya jenengan utangnya lunas ora salat lail baru itu ya jadi masalah kan. Nah ibu bapak rahimani rahimakumullah, karena ini perkara istitoah pula. Ya mbok ya nek sing orang ndak mampu itu mencintai dengan cara yang lain. Ya. Ini tadi akikah. Dulu ya sampai sekarang Pak, saya berkorban itu ndak mampu nek ngerti-ngerti ndelok wong dodol gemuk ginu-ginu pinten Pak? Niki 3.500.000. Wah, setunggal. Kok transfer nih, kalau nggak mampu sementara itu. Karena saya tidak mampu sing sadet-satnya, maka kami dan keluarga yo nyicil Pak. Bukan nyicil ke depan tapi nyicil ke belakang. Besok mau hajatnya setahun lagi, maka awal tahun kami sudah nyicil dengan cara kami menitipkan uang atau beli celengan di Mr. DIY terus tuku sing 17.000 gembreng itu loh, gara ditempeli stiker sound the ship, wes wedus. Tiap uang yang kita masukkan bismillah untuk bulan Dzulhijjah 1446. Untuk bulan Dzulhijjah ini pakai makan juga Pak. Ini subuh spesial ya. Oh iya, ada kerdusan itu. Masya Allah. Ini yang spesial. Yang ini hajatnya Masjid Nur Rahim apa hajatnya jamaah? Ada kerdus-kerdusnya Pak Rian. Pak Rian ini jenengan ini pripun? Oh iya. Oh iya. Yang Safar ini. Oh Masya Allah. Wes engko dungane tenanan ini ya. Ini nanti doanya disebutkan namanya toh? Oh lah iya. Pak Irwan mana sih Pak Irwan? Masya Allah. Wajahnya sumringah ya Pak ya.
Ibu Ita, mana Ibu Ita? Ibu Ita? Oh, Masya Allah. Nggih. Bismillah. Berarti nek iki lagi meh mangkat iki spesial no, Pak? Nganggo plus-plus berarti ya. Kan kloter Solo udah habis tuh ini. Lah ya kok iki lagi mangkat ya furoda ora mungkin, furoda harus ditutup sementara nih. Berarti ini sing nganggo plus-plus. Alhamdulillah ya Pak ya panjenengan dan istri diberikan kenikmatan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jenengan daftar kesuwen melu sing plus Bapak Ibu ya. Langsung. Wih ya antri sekarang 5 sampai 10 tahun ya Pak ya. Sing ONH plus. Kepengin ora antri meneh, yes pokoke saakeh duit jenengan dolan teng mriko, cari cara terbaik 300 juta biar bisa haji tahun depan gimana. Biar minta bantuan orang-orang sana. Ada jalur-jalurnya dan wallah alam ya syah atau tidak nanti ada alurnya jenengan bisa lihat sendiri. Nek duitin delelah lho akeh lho tahun niki jenengan asetnya laku semua 400 juta langsung niat haji. Sesugih apapun nek pakai jalur resmi tetap antri. Itu Pak, furoda kan ditutup. Kecuali jenengan melu yang furoda berapa ya? 3 tahun yang lalu masih bisa dipakai. Sekarang jenengan mampu duitnya adalah 500 juta tunai nang isor kasur terus daftar haji ya tetap antri. Sekarang daftar haji reguler antri 30. Berapa ada yang habis coba tanya? Lupa saya. 35 tahun ya. Nek jenengan saiki umure 50 ya wis muga-muga lah nyandak lah nek 85 tahun. Yang penting kan eksekusi dulu Bapak Ibu. Kita tuh nggak tahu ya di sistem yang ruwet ya piye hidup di sini mengopo gitu. Akhirnya ya kecuali jenengan melu-melu seorang bapak dan anak berangkat sampai ke Mekah numpak NMAX ngantek ganti ban 7 kali itu ya monggo. Loh ada kan? Cek aja di Google, cek berangkat haji naik NMAX, cek kisahnya. Masya Allah. Istitoahnya di situ. Ngantek ganti ban berapa kali itu coba. Tapi kan sampai di sana ternyata bisa haji gitu. Yang naik sepeda ondal berapa bulan Pak? Oh piye coba 16 bulan iya kan ternyata ada banyak cara gitu. Nek cinta loh ya, nek sing ora kan modelnya bagi yang mampu sama-sama ngopi lah ya padha nek bab wedhus sapi akikah ternyata tidak ada kecintaan sing berat-berat ya ndak berangkat lah. Wagumen ya. Kembali ke istitaah tadi. Akhirnya saya niat jual laptop Pak saat itu. Foto, video saya ingin penting akikah berjalan cek. Padahal saya saat itu masih ngajar di beberapa sekolah. Ya bikin presentasi dan sebagainya ya pakai itu. Tapi ya bismillah ya Allah, maneman lah. Ada harta yang luar biasa yang sedang Allah titipkan ke saya. Namanya anak wedok coba. Dan Allah minta ya lunasi gadainya biar barokah rezekinya kan begitu kan syaratnya. Masa awake dhewe den khusuna ora apa-apa ya beda mindset ya angel ya ta. Wis pokoknya bismillah saya mau posting saat itu di Facebook Bapak Ibu. Belum familiar dengan Instagram ya. Facebook sudah saya foto, sudah saya beri caption, delala ya kebelet teng wingking kula Pak. Dereng kula posting wah selak kesusu. Di proses itulah Allah panggil malaikat untuk saya, namanya Ibu Siti Aisyah. Beliau mertua saya yang meninggal tahun kemarin, baru aja tahun kemarin. Telepon, "Bal, meh akikah kapan?" Nggih, insyaallah sesuai sunnah Bu, paling cepet insyaallah. Wis enek wedhus e. Bah, ditakoni kuwi ya bingung ta, Pak. Marwah menantu kan ya harus keren tuh ya. Sampun Bu, alhamdulillah siap insyaallah. Padahal dong duit, Pak. Aku karo bapak niat kok putu wedok iki sing akikah aku. Wah, saya mak Allahu Akbar. Tapi tadi lo ya ben ketok mantu sing keren itu ya wah mboten sah. Ndak usah wis kula siap. Oh, jangan. Lah dipaksa. Wis ora aku we. Waduh, Bu. Ojo pun Iqbal sanggup kok aman-aman Bu, aman-aman. Lah sing ketelu ditawarine kula ya wedi engko nek ra sida tenan ya. Ya
Alhamdulillah rezeki nggih pun lah Bu, wis jenengan maksa ngeten wis alhamdulillah mugi-mugi barokah ya. Rampung kula tutup ya guyu-guyu seneng kae Pak. Ya Allah rasda ngedel. Ini ki belum tereksekusi loh Pak. Ini cerita kami yang ingin menyatakan bahasanya Allah itu Maha tahu. Sini loh, jero ati jenengan iku acting apa tenanan gitu. Nek acting kan manusia ndak tahu jenengan itu sebetulnya acting apa ndak. Jenengan ketemu wong itu guyu, masya Allah, wah, makmur ya sekarang padahal bareng rampung, masuk ketemu dek ini, geding aku. Ini tidak ada yang tahu hati jenengan kecuali Allah. Tapi Allah Maha tahu kalau niat sungguh-sungguh atau tidak. Ketika sungguh-sungguh, Bu Pak, nek pas jenengan sungguh-sungguh apa iso acting toh kan tidak bisa. Jenengan harus nangis-nangis, sedih, berusaha ya Allah, iki piye carane? Allah tahu gitu tuh acting, makanya nunggu sampai kita bersandar betul dengan Allah atau tidak. Jenengan aja acting ngono ku ya Allah Maha tahu wis ben sak tenane. Wong belum ada niat sungguh-sungguh untuk berkorban kepada aku kan begitu. Baru mau eksekusi ya Allah ya Rabb. Allah sudah kasih. Walaupun dari keluarga sendiri, tapi kan itu jalan Allah untuk kita. Apa jenengan bayangke, iki engko nek ra bapakku apa ibu kok kayak wedhus, bismillah. Kuwi jenenge acting toh itu. Seperti saya ketika makan bersama para asatidzah di salah satu resto hebat. Do jagake kabeh ternyata ya. Iki mesti ngejak sapa? Ustaz A. Ora Ustaz Iqbal, ora Ustaz Aziz. Aman-aman. Wis milih wis cordon bleu. Piye dalah larang-larang tenan iki. Kalau saya gol single karo Ustaz Aziz, ki sing bayari sapa to? Aku kandune kuwi. Wah, biadalah wis mumet kae. Ki sing setik sing bentuke bundur kayak kandel-kandel ngoten niku. Wah, ya Allah larang. Tak coba lho tak rampungan kono ya ora ana sing ngadeg, ora ana sing anu. Saya dan beliau ke kasir. Nek tenan ra cukup. KTP mau KTP ku sudah mikir gitu saya. Aduh, saking polosnya kita ya Allah. Baru mau bayar, petugas kasir itu bilang, ini Ustadz Iqbal ya, ini Ustadz Aziz ya. Oh, ini ada salam dari ibu sinten yang punya resto ini. Loh, lah kok bisa? Nggak tahu juga Pak. Biasanya kita tahu nilai CCTV kok. Ya kali ini ngerti CCTV itu gerak-gerak. Gendelalah kok ya pas di sudut meja panjenengan. Terus beliau telepon WA ini loh instruksinya ini, dan instruksinya apa? Itu semua free. Tolong dimasukkan di dalam pengeluaran saya. Itu ownernya yang punya warung steak. Duh ya Allah, saat itu saya dari saat itu rasanya luar biasa. Allah ini keren tenan. Ya Allah, kita wis deg-degan loh itu coba. Tempo yang lain waktu saya sama istri neng meja kuwi. Orang oba-oba ya CCTV ini kan gitu. CCTV ini menang wae ya. Ya nggak bisa kita nunggu acting untuk Allah kasih jalan keluar sing luar biasa lah. Jenengan ini sapa? Kita itu siapa? Kita bukan nabi yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Tetapi ada titik-titik tertentu, waktu-waktu tertentu yang jenengan tuh imannya luar biasa, bersandar sama Allah, percaya banget Allah itu Maha Kaya, Allah itu adil, Allah itu hebat ngatur urusan hidup kita. Itu ada waktu-waktu fase-fase tertentu jenengan ini ngoten niku, Pak. Ya kan? Walaupun jenengan kufur, futur, nganyelke, salate bolong-bolong, tapi ada beberapa masa jenengan itu betul-betul bersandar sama Allah Ta'ala. Maka Allah kasih bantu. Duh, nek cerita pengorbanan itu kayak banget Pak, yang bisa panjenengan ulik-ulik lagi. Coba ndak pas menikah, pas anak, pas apa tuh kehebatan Allah yang membuat kita tuh bisa menjadi orang yang bersyukur dalam hidup ini. Nanti bab daftar haji kalau nggak ada ceritanya nang kene Pak, tapi kok kesuwane suwe banget ceritanya Pak. Nanti kalau saya sudah bisa buat bukunya dibeli ya, tentang kisah-kisah unik. Ud'uni astajib lakum. Mana nih Pak Rian? Di Pak Wiani jenengan Pak Rahane. Oh ini. Nah bismillah. Dalam kajian ini kita intermezzo doakan langsung ya kepada saudara kita Bapak Irwan Yuli Prasetya bin Toto Raharjo dan Ibu Ita Dwi Kurniasari binti Saleh Ahmadi. Ini keduanya baru perdana haji. Masya Allah. Sebelumnya sudah umroh. Masya Allah.
doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah tentang perkara Nabi Ibrahim mengatakan, tautkanlah hati orang-orang yang beriman di Baitullah. Jadi orang-orang yang beriman itu sebetulnya memiliki titik kerinduan kepada Baitullah. Panjenengan ini harusnya ada rasa rindu kepada Baitullah, baik yang sudah maupun belum. Dan kenapa malah terjadi ketika sudah ke sana itu kerinduan itu boten terhapus, malah tambah rindu. Wallahu a'lam. Jenengan yang pernah umroh, ya, setelah umroh itu malah semakin di sini itu kudune nek wong kangen, nek ketemu kan rampung toh, kangennya hilang. Ya. Tapi kenyataannya asbab doa ini mungkin ya kita saat di sana malah tambah kangen, tambah syahdu sekali dengan Baitullah. Dan perlu ditanyakan pada diri panjenengan masing-masing, jika di antara kita ada yang tidak punya keinginan sama sekali untuk tindak ke sana, entah masalah ekonomi atau apa, tapi minimal ada kretek untuk berangkat ke sana. Ini cerita ini juga banyak sekali fakta di sekitar kita. Ada orang yang baru pisan sholat duhur ning kantore, pisan lho, tur niate ya ora apik, niate pengen ngadem enek asene. Pengen ngadem, delala kok ya sholat, habis itu ya melu-melu sholat setelah duhur, sholat sunnah, terus nangis gara-gara melihat mozaik hiasan di mihrab itu, gambar Ka'bah itu, nangis. Ya Allah, qadarullah sing di dekat situ ada orang yang merasa apa ya, tersentuh hatinya. Piye kelambine satpam nangis, mungkin wong-wong sugih yang melihatan mikirnya apa nek kena pinjol, apa motore dijipuk debt collector, mikirnya apa iki anake sakit. Jadi kan orang yang tersentuh ya pingin ngerti, pingin bantu nek wong sugih ya. Orang enggak sugih wae kudune punya perasaan pingin bantu. Dicaplek seseorang. Ini berangkat umrah dengan saya Februari 2024 kalau enggak salah. Jadi beliau satpam salah satu perusahaan, saya sebut perusahaan riba, ya, karena isinya gur nawake investasi di kompleks Solo Sekuar, Bapak Ibu. Dia sholat itu nangis, terus dicaplek orang, enten apa Pak? Menawi kula saged bantu kok jenengan nangis terus ket wau. Mboten napa-napa. Itu dia sholat duhur pertama kali. KTP-nya Islam, dan saat di Mekah Madinah dia jujur Al-Fatihah wae ora iso, Pak. Jadi ini hidayah terbaik untuk dia. Ada yang hidayah disiapkan sebelum berangkat, ada yang diberi hidayah berangkat dulu, pulangnya memang jadi baik. Yang nyaplak itu tanya kenapa nangis, kalau ada yang bisa saya bantu Pak. Mboten kula nangis gara-gara nonton Ka'bah. Lho enten apa? Nggak tahu, tiba-tiba saya pingin banget ke sana, ada banyak sesuatu yang ingin saya ceritakan sama Allah di sana. Tapi ya apa mungkin Pak, wong kula ya cuma pegawai biasa di sini, keamanan, ndak punya uang, ndak apa-apa. Nangisnya itu membuat yang tanya itu tersentuh. Mau tahu Bapak Ibu yang tanya siapa? Yang tanya itu salah satu owner biro umroh di Solo. Qadarullah dia ya beracara di situ untuk bonus-bonus tiket-tiket perjalanan, saking target-target penjualannya bagus. Ya langsung aja, nggak sampai sebulan dia berangkat umroh bersama ownernya ini, dan saya yang bimbing. Kayak gini kan di rumah gue penak banget ya Pak ya, enak banget ya Pak ya. Ya bagi mereka yang sungguh-sungguh gitu aja lah. Saya ora sungguh-sungguh pun kalau Allah kasih jalan berangkat. Berapa belas marbot masjid Indonesia yang tahun ini berangkat gratis haji. Tetapi Allah pilih panjenengan Pak. Loh. Yang Pak Irwan, jenengan dipilih Allah dengan harta yang banyak kan berarti. Beda dengan sing Pak Satpam sing gratis tis kan. Ya jadi jalannya memang beda-beda. Monggo panjenengan sedaya yang hatinya masih rindu, tambahkan doa-doanya seperti itu. Siapa tahu Allah kasih jalan yang tidak terduga pada panjenengan, bisa berangkat ke sana. Layah tasib, nikmat sekali kan. Kathah cerita-cerita tentang itu, monggo dicari sendiri. Yang penting
Kalau ada yang tersentuh, uangnya sisa, investasinya banyak, tabungan masa depan sekolah anaknya terkumpul puluhan juta, walaupun belum ngerti usia panjenengan dan anak apa bertahan sampai 20 tahun ke depan. Saya punya tabungan di bank syariah ini sudah 140 juta Ustaz, biar untuk anak saya kuliah di kedokteran. Iya nek jenengan isih urip ya. Delalah kene nek gempa bumi 2 tahun lagi ya. Kita termasuk korban di dalamnya, apa jenengan tahu? Ya sudah, kalau jenengan punya harta berlebih, eksekusilah untuk kecintaan kurban, safar, umrah, haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, termasuk kebencian beliau kepada umatnya yang mengaku mampu, lalu uangnya itu bisa digunakan untuk kemana-mana, nonton bioskop yang dadak ketuk Singapura, ya. Tuku mie ayam ning Penang Malaysia, sangar tenan. Ya gawe status guys, saya mau beli sepatu dulu guys. Wah, ana sing komentar pundi ndarek. Sorry niki kalau harus ke Hong Kong belinya. Ternyata tidak pernah umrah dan haji. Anyel tuh Nabi sama orang-orang kayak gitu. Ya, kalau punya kemampuan, datangilah 3 tempat yang aku cintai. Hadzal masjid, ketika beliau di Masjid Nabawi, lalu menunjuk ke arah barat, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. 3 tempat itu perjalanan terbaik yang dicintai Allah dan Rasulullah. Jadi saat durungin jenengan teng Jepang, Hong Kong widite dinggo umroh sih. Nek kuat haji bar niku monggo. Ame teng menara Eiffel ping setiap Jumat salat ning kono ya monggo ya. Tetapi jangan sampai menyepelekan perkara sunnah. Demikian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sadakumullah. Kepada Bapak Irwan Yuli dan Ibu Ita Dwi Kurniasari, bismillahirrahmanirrahim, kita doakan untuk menjadi haji yang mabrur. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dzamban maghfura. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada Bapak Irwan dan Ibu Ita untuk menjadikan hajinya haji yang mabrur, wa sa'yan mashkura, sa'i yang disyukuri oleh beliau, wa dzamban maghfura, dan diampuni dosa-dosa beliau. Zawadaqallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka khaira haitsu ma kunta. Ya Allah, berikanlah nikmat ketakwaan kepada mereka berdua, dibekali takwa dalam perjalanan hajinya, diampuni dosa-dosanya, dan Allah mudahkan kebaikan untuk melaksanakan rukun sunnah wajib dari perjalanan hajinya, dan ketika kuntur ke Indonesia menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa, hajjan mabrura, bisa mempertahankan kemabrurannya. Berangkat kapan Bapak? Ahad. Besok no? Wis, sudah siap nggih? Yang di rumah sudah diberi sangu? Aman nggih ditinggal? Insyaallah. Kalau dulu mbah-mbah kula tahun 60-an, 70-an katanya, 80-an masih ding, ya, itu kalau berangkat haji Pak, itu karo nulis wasiat plus membagi warisan. Dulu itu sampai naik kapal itu 4 bulanan. Dan tahu enggak persentase kepulangannya? Itu 10%. Itu ketinggalan itu bisa wafat, bisa tidak ada kabar, karena memang tidak terdatabase sehebat sekarang ya. Jenengan mlebu no wis enek CCTV ting, ini Bu Ita ngono wis kedeteksi keamanan sana, luar biasa. Nah sekarang susah. Nek dulu itu 10% itu dibagi 2 Pak ya, 100% berangkat mulai kok gur 90%. Sing 5% pertama itu jadi penduduk ilegal. Kesel aku numpak kapal, wis ning kene wae. Mung ya ora nek telepon, ora nek handphone, ora nek WA. Ya, dan turunannya pun jadi penduduk asli orang Arab sampai sekarang. Ada ya. Yang 5% wafat Bapak Ibu. Nah, inilah yang ditakutkan. Saat itu ngirim surat dan telegram ya, 2 pekan sampai 2 pekan untuk kabar. Sekali untuk kabar katanya bapak kami itu angger maca surat itu langsung wah nangis ya Allah, iki wis melakukan wukuf dan seterusnya, padahal ini cerita sepekan yang lalu. Jadi bayangan sekarang jenengan Liga Inggris ya, Manchester City mengalahkan wah gol kono gol, kita sudah gol juga bareng-bareng. Tapi hikmahnya bisa panjenengan praktekkan. Jadikanlah ini perjalanan akhir panjenengan, sehingga sholatnya nanti, syafarnya, doanya luar biasa. Siapa tahu jenengan wafat di Mekah gitu, ibu wafat di Madinah, pripun nek ngoten?
Siap mboten? Wah, Masya Allah siap Bu, ya Bapak siap lho Bu. Wallah, iya. Nggih, bismillah. Mugi-mugi panjenengan lancar nggih, sehat sampai pulang di Nur Rahim tasyakuran melih. Wah, nikmat tenan niku. Wes luar biasa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ditanyakan mungkin? Sing mau mak deg-degan masalah kurban. Nah, iki ketok terlalu jero iki nyindirin. Enggak apa-apa ya, monggo. Akik, kenapa? Kecepatan, ya afdolnya sesuai. Nek jenengan sholat subuh jam 2 mau ya urung sih, ya. Nggak usah dalil ya, kita maknai waktunya itu berarti ya terbaik di situ. Ya, kalau sholat duhur jam 12 jenengan, ya sholat aja kok ben perjalanan jam 11 ya rainto, ya. Jadi akikah terbaik ya ketika sudah hari pertama lahir itu dihitung hari pertama, gitu. Ceprot lahir masih dalam hitungan hari, maka anak lahir itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, hari ketujuhnya tepat itu bukan besoknya, hari ketujuhnya itu diakikahi, potong rambutnya, diberi nama dan seterusnya. Masya Allah. Ini. Oh, kalau kecepatannya disengaja apa betul? Wow, nek orang sengaja dalam Islam semua hal yang khilaf udhurnya karena lupa ndak masalah, aman. Kalau ndak tahu delalah takon ning ustate ora apa-apa ngono kan. Ora apa-apa hari kedua akikah ora apa-apa, bae lebih cepat lebih baik delalah kiai ini teledor lho asal bunyi ngono kae terus dhek melakukan itu ndak dosa. Ndak apa-apa, sing dosa sing anyelke kuwi mau. Kalau kita sebagai umat tidak paham, ya sudah ketika dieksekusi, wah, piye kino. Memang sebagian mengatakan boleh karena ada uzur. Karena hari ketujuh sepertinya BMKG mengatakan akan terjadi gempa bumi dan ada ya wes nanti maju. Tapi memang ada yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kami tetap sesuai dengan sabda Rasulullah, terbaik di hari yang ketujuh. Ada yang lain? Dan setiap aturan kaifiah tidak boleh dirubah, harus sesuai dengan apa yang ditetapkan. Ya kalau memang ijtihad loh ya, yang wedhus kebu itu ijtihad karena di sana tidak ada kebu, Pak. Akhirnya hewan ternak itu disepakati untuk menjadi hewan kurban. Selain itu aja digawe-gawe meneh. Walaupun jenengan pengusaha kelinci, berarti nek mau wedhus 1,5 juta berarti aku kudu nyembelih kelinci 40 iki bu iki padha ndak boleh, itu ijtihad yang salah. Wis ini sudah sempurna aturannya insyaallah. Ndak ada ya cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.